Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan perusahaan yang saya ambil yaitu PT Fast Food Indonesia Tbk. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Berkati Syanturi dengan NIM 212102010. Profil perusahaan, nama perusahaan PT Fast Food Indonesia Tbk, kode FAST, tanggal listing di BEI 11 Mei 1998, sektor layanan perdagangan dan investasi, bidang usaha utama yaitu retail makanan cepat saji. Analisis rasio, yang pertama likuiditas pada tahun 2019, rasio lancar atau current ratio, rumusnya aset lancar per kewajiban lancar, yaitu 1.412.4.520 rupiah dibagi dengan 856.737.178 rupiah, maka dapat hasilnya 1,6%. Rasio cepat atau evites rasio, rumusnya yaitu aset lancar kurang persediaan per kewajiban lancar, maka 1.412.304.520 rupiah dikurang 288.796.357 per 856.737.178, maka dapat hasilnya 1,3%. Kemudian pada tahun 2020, rasio lancar atau current ratio, rumusnya yaitu aset lancar per kewajiban lancar, yaitu 1.553.156.689 per 1.480.239.065 rupiah, maka dapat hasilnya 1,05%. Rasio cepat atau evites rasio, yang rumusnya yaitu aset lancar dikurang persediaan per kewajiban lancar, yaitu 1.556.689 rupiah dikurang 245.348.925 per 1.480.239.065 rupiah, maka dapat hasilnya 0,8%. Maka analisis yang saya dapat, rasio lancar mengalami penurunan sebesar 0,55%. Hal tersebut menunjukkan kinerja perusahaan belum optimal. Rasio lancar mengalami penurunan dikarenakan besarnya peningkatan kewajiban lancar dibandingkan dengan aset lancar. Hal ini dikarenakan pinjaman bank meningkat dari periode sebelumnya. Kemudian rasio cepat mengalami penurunan sebesar 0,5%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang belum optimal dan lebih lama. Rasio cepat mengalami penurunan dikarenakan aset lancar kenaikan sedikit, persediaan menurun sedikit, dan kewajiban lancar yang meningkat drastis. Yang kedua, aktivitas tahun 2019. Pemutaran kas, yaitu rumusnya penjualan per rata-rata kas ditambah setara kas, yaitu 6.376.376.352 per 872.330.300 ditambah 861.748.299, maka dapat hasilnya 3,86. Kemudian pemutaran piutang usaha, rumusnya penjualan per rata-rata piutang, yaitu 6.776.376.352 per 209.394.315, maka dapat hasilnya 32,02. Perputaran persediaan, rumusnya yaitu harga pokok penjualan per rata-rata persediaan, yaitu 2.511.923.560 per 267.072.641, maka dapat hasilnya 9,4. Perputaran aset tetap, rumusnya yaitu penjualan per rata-rata aset tetap, yaitu 6.776.356.352 per 437.214.943,5, maka dapat hasilnya 15,33. Kemudian perputaran total aset, rumusnya penjualan per rata-rata total aset, yaitu 6.706.376.352 per 3.565.000
842.542, maka dapat hasilnya 1,8. Kemudian pada tahun 2020, pemutaran kas rumusnya penjualan per rata-rata kas ditambah setara kas, yaitu 4.840.363.775 per 872.330.300 ditambah 882.912.301. Maka dapat hasilnya 2,75. Kemudian pemutaran piutang usaha, rumusnya yaitu penjualan per rata-rata piutang, yaitu 4.840.363.775 per 209.394.315, maka dapat hasilnya 23,1. Kemudian perputaran persediaan, rumusnya yaitu harga pokok penjualan per rata-rata persediaan, yaitu 1.971.473.070 per 267.072.641, maka dapat hasilnya 7,38. Kemudian perputaran aset tetap, rumusnya yaitu penjualan per rata-rata aset tetap, yaitu 4.841.363.775 per 434.214.945,3,5, maka dapat hasilnya 11,07. Perputaran total aset, rumusnya penjualan per rata-rata total aset, yaitu 4.840.363.775 per 3.565.842.542, maka dapat hasilnya 1,35. Aktivitas yang saya dapat, yang pertama itu perputaran piutang mengalami kenaikan sebesar 1,11. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sudah optimal, dikarenakan perusahaan dapat mengelola piutang dengan baik, ditandai dengan nilai piutang dalam perusahaan semakin meningkat. Yang kedua, perputaran piutang mengalami kenaikan sebesar 8,9. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sudah optimal, dikarenakan perusahaan dapat mengelola piutang dengan baik, ditandai dengan nilai piutang dalam perusahaan semakin meningkat. Yang ketiga, perputaran piutang mengalami kenaikan sebesar 2,1. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sudah optimal, dikarenakan perusahaan dapat mengelola piutang dengan baik, ditandai dengan piutang dalam perusahaan semakin meningkat. Sama dengan yang sebelumnya. Yang keempat, perputaran piutang mengalami kenaikan sebesar 4,3. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sudah optimal, dikarenakan perusahaan dapat mengelola piutang dengan baik, ditandai dengan nilai piutang dalam perusahaan semakin meningkat. Kemudian yang terakhir, perputaran piutang mengalami kenaikan sebesar 0,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sudah optimal, dikarenakan perusahaan dapat mengelola piutang dengan baik, ditandai dengan nilai piutang dalam perusahaan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, solvabilitas tahun 2019. Total utang terhadap ekuitas, yaitu rumusnya total kewajiban per ekuitas pemegang saham, yaitu 1.745.112.819 per 1.659.572.605, maka dapat hasilnya 1,05. Kemudian total utang terhadap aset, rumusnya total kewajiban per total aset, yaitu 1.744.112.819 per 3.404.685.424, maka dapat hasilnya 0,51. Kemudian tahun 2020, total utang terhadap ekuitas, rumusnya total kewajiban per ekuitas pemegang saham, yaitu 2.480.315.459 per 1.246.684.201, maka dapat hasilnya 1,98. Kemudian total utang terhadap aset, rumusnya total kewajiban per total aset, yaitu 2.480.315.459 per 3.726.999.660, maka dapat hasilnya 0,66. Analisis rasio solvabilitas yang saya dapat, yang pertama itu rasio total utang terhadap aset mengalami penurunan sebesar 0,93. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah kewajiban yang menunjukkan semakin mudah perusahaan melunasi utang tersebut dan mengurangi risiko perusahaan. Kemudian yang kedua, rasio total utang terhadap aset
mengalami penurunan sebesar 0,15. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah kewajiban yang menunjukkan semakin mudah perusahaan melunasi utang tersebut dan mengurangi risiko perusahaan. Kemudian yang keempat, profitabilitas tahun 2019. Tingkat pengembalian aset, rumusnya laba bersih per total aset, yaitu 241.547.936 per 3.404.685.424, maka dapat hasilnya 0,07 atau 7%. Kemudian net profit margin, rumusnya yaitu penjualan kurang HPP per HPP, yaitu 6.376.352 dikurang 2.511.932.560 per 2.511.932.560, maka dapat hasilnya 1,6 atau 16%. Kemudian pada tahun 2020, tingkat pengembalian aset, rumusnya laba bersih per total aset, yaitu 377.184.702 per 3.799.660, maka dapat hasilnya 0,10 atau 10%. Kemudian net profit margin, rumusnya yaitu penjualan dikurang HPP per HPP, yaitu 4.840.363.775 dikurang 1.971.473.070 per 1.971.473.070, maka dapat hasilnya 1,4 atau 14%. Analisis profitabilitas yang saya dapat, yang pertama itu rasio tingkat mengalami penurunan sebesar 3%, menunjukkan kinerja perusahaan tidak baik karena kemampuan dalam menghasilkan profit semakin buruk. Kemudian yang kedua, rasio tingkat mengalami kenaikan sebesar 2%, menunjukkan kinerja perusahaan baik karena kemampuan dalam menghasilkan profit semakin baik. Demikian video dari saya, jika ada kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.